Oke, Happy Sunday semuanya, Happy Sunday Freedom People. Ini kita lagi kayak latihan ibadah beneran setelah hampir setahun kita lupa kayaknya gimana rasa ibadah hari ini ya. So welcome again semua yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, yang ada di Instagram, wherever you are. It's a great day, amin. Saya percaya inilah hari yang luar biasa di mana kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Sebelum kita mulai, saya ada beberapa pengumuman bagi Bapak Ibu atau mungkin sini ada adik-adik yang mungkin lagi nonton. Bapak Ibu boleh mengarahkan anak-anak untuk mengikuti Sunday Huddles, ya. Sunday Huddles jadi dari yang umur 7 sampai 20 mereka bisa ikut Next Gen Huddles kita di link berikut ini. Lalu pengumuman yang kedua adalah kami menghimbau Bapak Ibu semua, kakak, adik, whoever ya, untuk mengikuti life group. Kenapa sih mesti ikut life group? Karena saya percaya kita bisa, namanya juga life group ya. Jadi kita share life together di situ. Kita encourage one another di dalam life group. Ini adalah daftar life group kita yang akan ditampilkan juga. Dan bagi yang lebih muda sedikit, boleh ikut home base gitu ya. Home base juga itu adalah life group punya Next Gen. Situ ada banyak sih, ada yang youth, ada yang teens, ada yang kids, ada yang trainers, ada art trainers, ada juga home base yang punya parents juga ada di situ. Oke. So pilihlah mau ikut life group yang mana atau home base yang mana, tergabunglah di situ dan kita akan bertumbuh bersama di situ. Lalu yang terakhir adalah kalau Bapak Ibu mempunyai prayer request, silahkan layangkan prayer request Bapak Ibu ke link berikut atau boleh DM di Instagram kita ataupun di WhatsApp kita, wherever you want. Just let us know, kita mau berdoa untuk Bapak Ibu semua. So dimanapun Bapak Ibu berada, baik yang ada di sini juga, ya, yang ada di lokasi saat ini, yang ada di venue, yang ada di rumah, atau mungkin yang lagi nongkrong di cafe, cari internet, misalnya gitu. Wherever you are, relax, relax, okay, relax, get comfortable. Mari kita worship Tuhan sama-sama, kita sembah Dia. Besoknya, wait, yuk, dana dulu tahan. Come on, wherever you are, let's sing this song together. Say oh. Say, God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Say, I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name.
is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, one more time. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will live, I will not die. I will declare and lift you high. The Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Aku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya untuk langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
Thank you, Jesus. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahmu. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Now you sing. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu,
kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Terima kasih Yesus, Engkau setia. Terima kasih Tuhan, buat kasih worship you. I love you, Jesus. I love you. I love you because you first loved me. I love you, Jesus. I love you.
Yes, I love you because you first loved me. I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. I love you, Jesus, I love you. I love you because you first loved me. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Say nothing. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. 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 Yes, I love you. Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved Thank you, Lord Jesus. We love you so much. We love you, Lord Jesus. Sungguh indah Tuhan berada di dalam hadirat-Mu.
Terima kasih Tuhan. Thank you worship team. Boleh kita kasih tepuk tangan buat worship team kita. Thank you so much. So kita akan lanjutkan ibadah kita. Sebelumnya mari kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransferkan ke rekening berikut ini yang ada di layar. Dan sembari memberi persembahan, saya mau baca beberapa ayat yang memberkati saya. Karena saya percaya bahwa Tuhanlah yang menyediakan buat setiap kita. Amin. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan akan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Thank you again worship team. Dan saya mau panggil hari ini yang katanya notabene deg-degan katanya karena udah lama nggak live ya. Biasanya kan selama ini kita selalu recording gitu ya, sermon recording, semua di recording. Jadi waktu mau nyiapin live kemarin di production group ada yang sampai tengah malam kayaknya bangun gitu ya, dia deg-degan kayaknya udah lama nih gitu ya, nggak pernah ngobrol langsung depan. So tanpa panjang lebar saya mau panggilkan Pastor Michael Tenggala. Woo! Oke, sebelum saya mulai, disclaimer dulu. Buat yang tidak duduk di situ mungkin nanti akan nyesel. Oke, jadi itu bangku kalau masih ada yang kosong boleh didudukin. Oke, nah hari ini gini, saya mau coba membagikan sesuatu yang buat kita semua dari satu ayat atau cerita yang mungkin familiar banget. Ya, nah saya tuh selalu rasa gini loh, untuk share sesuatu ayat yang familiar itu sulit banget karena apa ya, pernah dengar kata familiarity kills, gitu kan. Saking biasanya kita mendengar ini ayat, kita sampai nggak mau renungin lebih dalam lagi, kita nggak mau mikirin too much gitu loh. Artinya apa gitu, dan itu buat saya satu perangkap buat kita sebagai orang Kristen. Nah, minggu-minggu yang lalu kita sudah diberkati dengan berbagai macam pengajaran, teaching, sermon yang bagus-bagus tentang gimana Tuhan mengasihi kita, ya kan? Nah, saya percaya gini, produk dari kasih Tuhan buat kita terbanyak itu kita alami, kita namakan gini, kebaikan Tuhan, the goodness of God. Nah, hari ini saya mau ajak kita semua baca satu ayat ini, tapi sebelumnya kita buang semua yang namanya persepsi kita sebelumnya tentang ini ayat. Let's start with a clean slate. Ya. Oke, sama-sama kita buka Mazmur 34 ayat 8. Oke. Mazmur 34 ayat 8. Dikatakan begini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Nah, sebelum saya teruskan, saya mau panggil ada chef hari ini, namanya Chef Jeff. Ya, kita terbangin dia dari Prancis. Dia sekolah masak gitu ceritanya. Oke, he will cook me a breakfast, me, not you, me. Gitu. Oke, yuk Jeff. Oke. Jadi sementara saya share, mari kita biarkan kita cium bau-bau surga di sini kan. Nah, oke. Daud berkata gini, kecaplah dan lihatlah
Ya kan? Betapa baiknya Tuhan itu. Nah, saya mau gini, coba kita perhatiin. Lu udah ngapain? Saya mau kita perhatiin gini, bagaimana Daud menggambarkan kebaikan Tuhan. Coba gimana dia gambarkan kebaikan Tuhan. Daud itu nggak berkata gini, coba rasa dan baunya kebaikannya Tuhan. The aroma of God's goodness. Dia nggak bilang begitu. Lebih churchy sih emangnya. Tapi dia bilang begini, kecaplah, saya tambahin, kecaplah sendiri. Lihatlah sendiri. Nah, bicara mengenai kecaplah, sama kayak ngomong gini, makan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan senyata itu, gitu. Allow the goodness of God to be something that you feed upon. Ya. Ketahui begini, apapun yang kita konsumsi akan jadi tenaga buat kita. Prinsipnya di situ. Jadi gini, sama dengan olahragawan, oke? Olahragawan. Saya berapa bulan ini demen sepedaan kan. Jadi I learn a lot, maksudnya gini. Ada orang gini, saya ngelihat dia gini, itu kaki apa mesin gitu loh. Kok kenceng bener gitu loh. Terus kuat gitu loh, bisa ada yang 100 kilo, ada yang sampai Cirebon. Saya pikir ini orang nggak makan gorengan atau apa gitu loh. Iya kan? Tapi ya memang begitu. Katanya dia bilang gini, ada makanan yang bisa bikin kita jadi bisa olahraga lebih lama. Iya kan? Nah, sama dengan roh kita gitu loh. Kalau kita ngerti how powerful it is to feed upon the goodness of God, maka kebaikan Tuhan itu akan jadi fuel buat kita. Amin. Nah, jadi ini penting buat kita ngerti sebagai dasar bagaimana kita jalan sama Tuhan. Kita harus jadi orang yang terus-menerus makan kebaikannya Tuhan. Artinya gini, kita harus bangun satu kesadaran bahwa keberadaan kita di dunia ini adalah hasil dari kebaikan Tuhan. Ya kan? Sementara kebaikan Tuhan adalah tanda bahwa Tuhan sayang sama kita. Amin. Nah, dari hal yang paling sederhana, tapi mesti datang ada satu pewahyuan bahwa our God is good. That simple. Ya kan? Saudara gini, keadaan bisa enggak? Kita bisa aja enggak dalam keadaan baik. Ya kan? Apa yang kita lihat bisa aja enggak baik. Tapi keadaan kita bukan jadi fondasi kita punya kehidupan. Amin. Fondasi kehidupan kita adalah Tuhan itu baik. God is good. Titik. Enggak koma. That simple. Nah, pertanyaannya sekarang, how to do it? Ya kan? Waktu kita lihat semua orang bilang gini, orang sekarang gini lucu. Saya kemarin ngobrol sama, saya bilang gini, saya ditanyain ada satu peleton lah nanyain, minggu goes kemana gitu kan. Saya bilang, minggu ini skip. Kenapa? Saya ke gereja, kita ibadah. Terus dia nanya gini, on-site, in person gitu kan. Saya bilang, oh iya. Dia bilang, lu gak takut? Itu COVID loh. Oh gitu kan. Saya bilang begini, lah lu kenapa gak takut ke mall? Lu ke mall kan? Orang saya tahu kok, dia abis goes nongkrong kok. Lucu gitu loh. Hari ini orang lebih takut ke gereja daripada kena infected di mall. Same thing. Iya kan? Nah, sering gini, kita habis khotbah, kita semangat, dengar khotbah kita semangat, kita keluar gereja, kita energize gitu kan. Tapi begitu masuk hari Senin, mulai kena masalah, babak belur lagi. Selasa babak belur lagi, Rabu terus begitu. Nah, kita sampai gini, kita bingung, gimana caranya sih ngelakuin yang tadi itu orang ngomong di gereja, ya kan? Mulai nih. Oke, saya mau cerita sedikit. Mazmur 34 ini ada konteksnya. Saudara bisa baca nanti di rumah. Di 1 Samuel 21. Jadi Mazmur ini Daud tulis
setelah kejadian di 1 Samuel 21. Oke? Nah, waktu Daud tulis ini, taste and see that God is good. Dia nggak tulis ini di samping kolam renangnya Grand Hyatt Yerusalem. Lagi leha-leha pakai umbrella drink, ya kan? Lagi minum apa tequila di situ, enggak. Nah, bahkan faktanya gini, mungkin ini adalah salah satu saat paling buruk dalam hidupnya Daud waktu dia tulis ini. Ada fakta ini yang bikin saya bersyukur karena gini, kalau benar Daud lagi santai, ongkang-ongkang kaki, lagi minum di pinggir kolam, lagi kayak begitu, saya rasa kita semua nggak bisa relate di situ karena ada dari kita yang hidupnya kita itu hari Senin ya fight lagi. Kita berhadapan dengan fakta bahwa kerjaan mungkin lagi sepi, yang musician di sini mungkin kena cancel terus jobnya. Gitu loh. Nah, Daud itu gini, orang yang tertolak. Saya mau bilang gitu. Daud itu hidupnya going through hell banget kalau saya bilang. Daud itu tertolak sama orang tua, nggak dihitung sama orang tuanya, tolak saudaranya. Terus dapat janji Tuhan jadi raja, tapi kok kayaknya cuma diiming-iming. Ya kan? Terus dia look up sama Saul, terus mau dibunuh sama orang yang dia look up. Ya kan? Dia dikejar-kejar, seseorang yang dia respect mau bunuh dia. Nah, seburuk itu sampai dia mesti mundur. Cari perlindungan di Raja Gad. Rajanya orang. Nah, yang juga dia begini, Raja Gad itu musuhnya Saul. Jadi dia berharap gini, wow, saya mundur nih minta tolong nih sama Raja Gad nih, mudah-mudahan dia tolong saya nih. Karena saya mau dibunuh Saul, dia benci Saul. Udah pikir gitu kan. Nah, dia ke Raja Gad datang lihat dia begini, oh gue inget lu. Ayo kita bunuh dia juga, dulu begitu kan. Lebih suek lagi kan, lebih sial lagi kan si Daud kan. Maksud hati mau cari suaka di situ, asylum malah dikejar juga. Sampai dia harus pura-pura gila. Dia pura-pura gila. Sampai orang itu kesian sama dia. Nah, sekarang gini, saya mau nanya. Apa kita itu sampai hari ini kita masih ngerasa bahwa kita itu orang paling susah di dunia? Tapi to be honest, pernah nggak kita saking susahnya sampai kita pura-pura gila sampai orang lihat kita kayak gitu? Saya rasa belum pernah. Ya kan? Jadi waktu Daud lolos dari Raja Gad, dia sampai satu pohon kan, terus dia keluarin iPhone 12-nya kan. Dia mulai tulis. Tahu nggak? Orang itu kalau kesel, tahu bagaimana cara ngetiknya biasanya kan? Ada gitu kan? Mungkin kita kalau kesel sama orang gitu kan. Nah, Daud keluarin dia punya iPhone 12, terus dia buka notes. Terus dia tulis, taste and see that the Lord is good. Nah, sekarang gimana ceritanya kita bisa makan kebaikan Tuhan dan ditenagai dari kebaikan Tuhan waktu keadaan kita jelek semua. Satu, simple. Fokuskan diri kita pada satu hal yang baik yang Tuhan bikin buat kita. Ya. Kalau bicara krisis identitas, Daud bisa ngatain Tuhan. Dia bisa nanyanya begini, waktu dia keluar di pohon bilang begini, Tuhan lu di mana? Dia bisa gitu. Ya kan? Menjadi pahit buat Daud itu udah pasti. Tuhan baik, orang itu nggak percaya bahwa Tuhan itu baik karena itu kayak klise. Saya sering banget, saya tuh paling malas kalau makanya saya paling malas gitu kalau kumpul orang-orang Kristen gitu, ini Tuhan baik. Tapi ngomong itu kayak klise banget semua. Nggak ada yang gitu loh. Nggak, Daud ngomong kayak gini, simple, tapi profound banget gitu loh. Nah, saya catat begini. Your convictions on the goodness of God
should bring people questioning their unbelief. Keyakinan kita akan kebaikan Tuhan mesti membawa orang yang nggak kenal Tuhan sampai questioning kenapa mereka nggak percaya sama Tuhan. Nah, tapi ada. Kenapa orang masih khawatir? Ketakutan yang berlebihan. Masih daging kan, bukan plastik. Takut pasti, ya kan? Tapi gampang resah, sedikit-sedikit bilang hati-hati, ya kan? Kesannya sih wise, ya kan? Tapi kalau sampai kita sendiri nggak sejahtera, karena kita punya hati-hati, ya mungkin karena kita sudah fit ourselves dengan segala macam hoax, cerita forwardan dari grup WA. Saya paling keki kalau ada orang sudah apa namanya forward itu apa namanya berita di grup WA, forward ke saya apa segala macam gitu kan. Forwardan belum tentu benar juga. Apalagi di atasnya udah tertulis gini, forwarded many times. Pernah dapat gak yang kayak gitu? Sering kan? Kalau ada kayak gitu, saya langsung delete. Saya nggak baca. Sorry itu saya nih, kalau mau not good news, udahlah forget it lah. Mau bilang soal angka COVID naik, ya pasti naik, nggak usah diomong. Kita nggak perlu jadi profesor untuk tahu itu kan. Nah, saya punya teman ada satu gini. Pinter sih, pinter. Tapi dia suka, saking pinternya, dia suka googling. Dia googling segala macam. Dia googling penyakit, gini, dia sakit nih. Dia sakit. Dia googling simptom saya di Google. Gini. Terus keluarnya bikin dia parno. Lah kalau dia parno, dia lari ke rumah sakit. Dikit-dikit swab. Saya bilang gini, lu kayak ketagihan ya. Saya bilang begitu. Dikit-dikit swab. Saya bilang gini, wih, habis pandemi keluar, hidung tambah besar kali ya. Saya bilang gitu. Nggak masuk akal gitu loh. Terus kalau umpamanya keluar hasil negatif, dia nggak percaya, dia swab lagi. Negatif lagi, dia swab lagi. Sebelah gini, lu tunggu positif. Aneh kan? Gitu loh. Nah, kalau kita cuma bisa hidup sama the worst case scenario, it's tiring. Capek. Gitu loh. Nah, saya nggak bilang kita nggak perlu hati-hati. Saya cuma punya maksud gini loh. Kita hidup, cobalah lebih percaya sama firman Tuhan lebih daripada realita kita. Pilih percaya sama firman Tuhan. Hati-hati iya, nggak usah berlebihan. Gitu loh. Terus gimana kalau sakit katanya? Emang Tuhan nggak bisa sembuhin sakitnya? Saya mau tanya di sini berapa banyak sih yang udah kena COVID? Ada yang kena COVID di sini. Sembuh gak? Sembuh. Gitu loh. Nah, orang yang bilang begini, tapi bro itu realitanya. Yes, itu realita. Tapi pertanyaan saya gini, hidup kita mau didasari realita atau firman Tuhan? Gitu. Karena gini, waktu kita fokus pada sesuatu, hal yang kita fokuskan itu akan jadi konsumsi kita. Masuk akal sampai sini ya. Makanya saya bilang gini, belajar fokus pada hal yang benar. Jadi gini, waktu kita konsumsi itu akan jadi tenaga buat kita. Nah, waktu kita fokus pada hal yang salah, kita akan konsumsi hal-hal yang salah. End up-nya, kita akan mengadopsi kebiasaan yang salah, menghasilkan buah yang salah. Buah dihasilkan tetap, ya kan? Tapi salah. Kayaknya enak nih. Nah, sedikit soal fokus. Saya mau cerita gini. Saya kemarin waktu siapin ini saya baca di Korintus. Saya nggak sampai terusin, saya ngakak. Nanti gitu. Ini ini bohwat banget di Korintus, ya kan? Orang dia bangun gereja di situ, segala macam manusia masuk, terus messed up, berantakan. Dia bilang gini, dia terpaksa mesti address isu di gereja. Apa isu di gereja? Gosip, disunity. Lucu ya? Di gereja, disunity. Nah, lalu Paulus bilang begini, jemaat Korintus itu
dia konsumsi hal yang berbeda. Sehingga menghasilkan sesuatu yang berbeda. Karena dia bilang begini, saya mau kasih makan sama kamu makanan yang keras, tapi kamu gak siap. Artinya yang dikonsumsi jemaat di Korintus beda sama yang mau dikasih Paulus. As simple as that kan. Nah, saya ingat gini waktu anak-anak saya masih kecil nih. Ya kan. Biasanya sebelum makan siang atau makan malam, saya suka ajak, si Daryl sih biasanya saya ajak. Suka ke mall. Ya kan. Di mall, dia kalau ngelihat makanan snack itu, korek-korek saya biasanya. Mau beli, mau makan. Nah, kalau saya semua boleh. Saya semua boleh. Nah kalau Lia mungkin begini, jangan. Kenapa anak kecil nggak boleh makan snack sebelum makan malam atau makan siang? Nanti nggak mau makan makanannya. Dia nggak akan makan makanan yang dia butuhkan the most untuk pertumbuhannya mereka. Oke? Nah, saya merasa gini, problem paling besar di gereja, kenapa kita nggak lapar akan firman Tuhan? Karena kita udah spoiled our soul. Ya. Kita udah spoil our soul dengan segala macam Fox, CNN News, segala macam breaking news, everything. Ya kan? Our soul itu gini, emotion, thinking, and our will. Kita makan semua yang di luar firman Tuhan. Sesuatu yang gak datang dari firman Tuhan, kita sudah kenyang duluan sama sampah di luar. Itu udah kenyang duluan sama sampah di luar. Sehingga waktu datang ke gereja kita gak lagi lapar sama firman Tuhan. Sedangkan peperangan terbesar dalam manusia adalah the greatest battle is on mind. Ya. 80%, 70-80% Alkitab berkata isi perubahan tentang pembaruan budi. Spirit cuma berapa persen? 20-30%. Terbanyak di sini. Ya kan? Nah, kita memerangi perang di medan yang salah kadang-kadang. Ya kan? Nah, the solution itu simple sih. Makan makanan yang kita butuhkan untuk pertumbuhan kita. Apa itu? Firman Tuhan gini. Karena kalau kita sudah kenyang sama yang lain, kita datang ke sini waktu firman Tuhan dibagiin, you feel like, oke lah. Gitu loh. Biasa aja. Kita enggak ini. Amsal 27 ayat 7 ngomong gini. Gak usah ditampilin, belum ada ya? Ada. Oke, Amsal 27 ayat 7 katakan begini. Orang yang kenyang menginjak-injak madu. Bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Saya rasa gini, tahun 2019 kita ke gereja itu cuman kayak checklist. Kayak we have to go to the gym. Oke, cek, dan segala macam. Tapi gini, terus kita bilang begini, kalau kita skip satu Sunday itu, wah relief banget. Wah gue izin nih minggu. Wah gitu kan. Oke. Nah, terus kita bilang gini, kok gitu kan begini. Ya kan no judgment. Tuhan tetap baik. Dia bilang begitu. Tuhan tetap sayang kan? Iya memang Tuhan tetap sayang. Pertanyaannya gini, kita sayang Tuhan enggak? Itu aja. Nah, sekarang udah 1 tahun kita off. How do you feel? Tiap minggu izin. Sekarang nggak perlu izin, emang nggak ada. Gimana? How do you feel? Nah, saya mau cerita gini. Saya berapa kali itu sempat naik sepeda, saya suka lewat di depan rumah makan Padang. Saudara, gimana baunya? Enak ya? Udah mulai lapar belum? Udah mulai lapar belum? Tujuan saya itu memang. Udah mulai enak ya baunya ya? Oke. Tahu perasaan saya kalau lewat depan rumah makan Padang. Mereka bakar ayam di depan. Wih, itu rasanya pengen berhenti sepeda, masuk aja di situ makan. Nggak jadi olahraga, makan iya. Gitu loh. Itu, aduh bau ayamnya benar-benar bikin lapar. Nah, kenapa saya ajak Jeff?
masak di sini. Terbanyak kita ke gereja kayak begitu. Kita bermain di wilayah perasaan. Saya nggak mungkin bilang bau kan. Baunya itu kayak perasaan. Itu perasaan kita. Ya kan? Jadi waktu worship, wah kita ngomong gini, enak banget ya rasanya tadi ya. Enak banget ya rasanya tadi ya. Gitu kan. Itu kayak cium baunya makanan. Ini cium baunya ini nih. Tapi gini, main di perasaan, main di bau, cium baunya ini nggak bikin kita kenyang. Ada yang kenyang cuma cium bau? Nggak ada. Yang ada cium bau bisa naik langsung 2 kilo. Baru cium bau sudah naik 2 kilo. Iya ada orangnya di situ. Cium bau Indomie naik 2 kilo. Ya, apalagi bau KFC. Ya kan? Jadi, saya mau bilang gini, stop main di perasaan. Stop main di bau. Ya kan? Yang kita mesti bikin apa? Pulang, beli ayamnya, makan. Kalau lapar apa? Makan. Ya kan? Tujuan makanan harum itu untuk undang kita masuk, untuk kita makan. Nah, saya dulu pernah, saya baru tahu ini, saya baru tahu. Saya dulu kalau sekolah itu saya suka lewat satu bakery. Waktu masih di Australia saya sekolah itu ada bakery. Itu mustahil bin mustajab, masa bau butter sampai ke jalanan dong. Bau butter sampai ke jalanan, saya bilang begini, ini orang masak roti, bikin roti kayak begini emang ya. Jadi nggak mau roti, saya nggak suka roti, saya lebih suka nasi. Tapi karena baunya itu sampai ke jalan, saya masuk ke dalam, saya beli roti. Dari nggak maksud beli roti, ya kan? Nah, tahu nggak? What is the purpose of sermon? Is to draw you in, untuk tarik kita masuk. Sermon itu gitu. Untuk buat kita pada hari Senin lapar lagi sama firman Tuhan. Lapar lagi. Nah, saya gini, ada satu pengertian cukup fatal dalam bergereja kalau menurut saya. Nih ya, kita buka-bukaan aja. Kalau umpamanya ditanya, tugas gembala itu apa sebenarnya? Coba, tugas gembala itu apa? Kasih makan domba. Betul gak? Semua bilang begitu. Kasih makan domba kan? Saya bilang salah. Pernah lihat gembala cabut rumput suapin dombanya? Kalau enggak tunjukin ayatnya di mana di Alkitab tugas gembala kasih makan dombanya. Enggak ada. Kita cuma ambil kesimpulan. Di Mazmur kan, di Mazmur bilang gini, gembala yang baik dia tuntun dombanya kemana? Padang rumput yang hijau. Dia tuntun, dia enggak kasih makan. Domba apa? Makan sendiri. Nah sekarang gini, alasannya orang keluar dari gereja apa? Paling banyak apa? Saya nggak dikasih makan. Tragis ya. Jadi gini, isunya bukan soal nggak dikasih makan. Kitanya yang nggak dewasa. Karena even anak kecil umur 5 tahun kalau dia lapar dia tahu dia ke kulkas. Betul gak? Yang punya anak kecil di sini tahu gak? Dia lapar, dia ke kulkas. Dia cari makanan. Sekarang lebih canggih lagi. Kasih dia handphone. Dia GoFood. Dia GrabFood sendiri. Lebih canggih lagi. Tadi kita bicara soal taste. Sekarang saya bilang kita mau bicara soal see. Melihat. Taste and see. Saya punya teman kalau datang ke restoran selalu nanya gini. Kalau ditanya waiter, mau pesan apa? Dia nanya balas sama waiternya. Menurut kamu yang enak yang mana? Dia selalu tanya begitu. Menurut kamu yang enak yang mana? Karena gini, kita nggak mau makan sesuatu yang dia nggak pernah makan dong. Kalau dia bilang gini, nggak enak nih. Waduh, itu lagi. Ya kan, maksudnya kalau nggak enak, ngapain dipesan? Iya kan? Jadi selalu nanya, kamu sudah makan belum itu menunya? Oh udah, ini enak nih, saya sudah makan nih. Dia cerita, ini. Kira-kira kita makan nggak? Kita pesan nggak itu? Pesan.
kita makan. Nah, kita tuh sadar gini, suka nggak sadar otoritas yang ada sama kita waktu kita mau reaching out ke orang yang belum percaya Yesus. Kita selalu nanya gini, gimana caranya saya reaching out? Selalu minta penginjilan 101. Simple sebenarnya. Tahu nggak, masalahnya orang yang nggak kenal Yesus itu cuma satu. Mereka nggak sadar kalau mereka butuh Tuhan. Mereka nggak sadar kalau mereka lapar akan firman Tuhan. Dia nggak tahu aja, dia cuma feel lagi nih, ada yang kurang. Nggak enak ya, ada yang kurang. Karena gini, selama ini mereka punya gambaran yang mereka punya gambar yang salah. Seperti apa Tuhan itu sebenarnya? Terlalu lama orang present ke mereka itu gospel yang distorted, yang dry, self-righteous, yang agamawi, full of guilt. Full of guilt. Jadi, coba pikir gini, waktu orang nonton kita punya kehidupan, yang tunjukin banyak kebaikan Tuhan, mereka jadi kepengen untuk coba hal yang sama. Gini. Ini ada Yosa nih di sini ya. Saya kalau mau diet, saya mesti jauh-jauh dari Yosa. Jangan saya lihat dia makan ayam Kentucky. Dari nggak pengen, sampai saya pengen. Apalagi kalau dia udah makan sampai begini nih. Itu, aduh. Apalagi kalau dia udah cabut-cabut kulitnya kan. Dia kan ada mentok kan biasanya kan. Dia cabut-cabut gitu. Aduh. Ya udah deh, dua kandang. Gitu kan. Saya dulu punya teman di apartemen di Australia gitu ya. Namanya Joni. Ini anak Makassar. Jago banget masaknya. Jago banget masaknya. Satu kali dia bilang begini masaknya. Mike, gue mau masak. Lu mau makan gak? Saya bilang enggak. Gue gak mau makan. Gue baru makan tadi. Oh ya udah. Terus saya masih mondar mandir di situ. Dia mulai masak di situ. Mecahin telurnya itu apa ya? Telurnya itu dipecahin di pennya itu loh. Plak. Wih, gila jago nih dia nih. Lihat gitu kan. Terus naik ayam gitu kan. Dia masak apa? Saya balik lagi. Nggak lama nasi dimasukin. Wih, nasi. Nggak lama. Dia bikin nasi goreng Makassar. Nasi goreng merah. Saya dari nggak pengen makan, jadi kepengen makan. Ngeliat dia begitu kan, dia makannya begini lagi. Enak sekali ini, man. Enak sekali ini bro. Jadi ya gila ini orang satu. Yaudah ini gue minta di sini bagi. Dari nggak pengen. Sama. Waktu kita makan kebaikannya Tuhan, when you have taste the goodness of God, you feed the goodness of God, ya kan? Orang di luar sana yang gak kenal Yesus, dia lihat kita dan dia mulai asking questions. Dia mulai bertanya-tanya. Cuman gini, at the end, they will question their unbelief on how good God is. Problemnya gini, kita coba begini, kita gak mau. Merendah, ceritanya merendah. Gak usah. Cukup kita akuin bahwa begini, semuanya terjadi karena Tuhan. Saya mau panggil teman-teman musik untuk balik. Jadi gini, my point hari ini itu simple. Saya berdoa gini, waktu kita keluar dari tempat ini, kita keluar dengan satu kesadaran, suatu rasa yang lapar akan firman Tuhan. Yang lebih lagi, waktu Senin datang, kita mulai gali sendiri. Jangan cuman suka dengar pengalaman orang.
Jangan cuma suka dengar gini, kita paling semangat kalau, saya tuh paling malas kalau orang cerita gini, ini hamba Tuhan yang ini nih, naik turun surga. Ini begini. Saya mau naik. Yang kamu alami sama Tuhan apa? My question simple. Apa yang kamu alami sama Tuhan? Kalau nggak pernah ngalamin kebaikan Tuhan, kita mau ngomong apapun sama orang nggak ada powernya gitu loh. Karena kita nggak ngalamin. Iya kan? Jadi, makanya saya bilang begini. Yang terlibat di life group, di home base, that is your moment untuk gali. Kalian nggak tahu, tanya sama ketua life groupnya, tanya sama ketua home base-nya. Biasakan gali sendiri. Gak ada satu orang pun di dunia ini yang sama revelation-nya tentang satu ayat. Gak ada. Karena Tuhan itu kreatif. Gak ada. Jadi jangan sampai bilang begini, kita pulang cuma begini. Oh ya sama lah saya begitu ngertinya. Enggak. Alami coba. Orang lain alami kok kita gak alamin. Tuhannya sama. Karena gini, waktu kita alamin itu, kita akan gini, ngerti siapa Tuhan sebenarnya. Karena Tuhan itu pribadi. Our relationship sama Tuhan itu meant to be personal. Jadi maksud saya gini, have your own revelation. Have your own experience. Because only the truth that you know will set you free. Saya harap ini cukup menolong buat kita semua untuk masuk ke hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat. Jangan cuma berhenti di sini. Feels good. Alami. Tuhan berkati. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. You have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. You have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life's laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness
It's running after me. Now you sing. And all my life you have been faithful. Thank you, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oke, semua menikmati kebaikan Tuhan, amin. Saya tadi selama ada di belakang, saya terganggu sekali. Saya hampir lupa kayaknya isi khotbahnya apa, tapi gue ngeliatin ini terus. Kamu lapar? Mike, this is yours, I think. Tadi you minta Jeff untuk masakin. So, thank you Pastor Michael Tenggala. Thank you for sermonnya. Terima kasih juga worship team. Terima kasih buat yang ada di sini, juga yang ada di Zoom, yang nonton di YouTube, wherever you are. Thank you for joining us online. Kita akan segera tutup ibadah kita dan saya mau panggilkan Ibu Lia Tenggala untuk berdoa bagi kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami akan menikmati semua kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Firman-Mu katakan di Kolose 1 ayat 27 kepada umat-Nya itu Allah mau menyatakan betapa baiknya dan agungnya rahasianya itu untuk seluruh umat manusia. Rahasianya itu ialah Kristus ada di dalam dirimu yang berarti kalian turut menikmati kebesaran Allah. Kami bersyukur Tuhan, Yesus di dalam diri kami. Kami menikmati semua kebaikan Tuhan. Kami menikmati semua kebesaran Tuhan. Kami menikmati anugerah Tuhan. Kami menikmati perlindungan Tuhan. Berkat Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, sepanjang minggu ke depan kami pasti dipelihara Tuhan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.